Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu muliakan Allah, kita bersyukur sampai malam Jumat ini kita dimudahkan Allah untuk melaksanakan ketaatan, termasuk diantaranya melaksanakan puasa sunnah di hari Kamis, salat berjamaah, dan melaksanakan kajian yang kita adakan antara maghrib sampai isya. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara orang yang mendapat syafaat istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu muliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab Kasyifatus Saja yang merupakan syarah terhadap kitab Safinatun Najah. Di pekan sebelumnya sudah kita mulai membaca tentang kenapa di awal kitab dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pengingat, kita baca sedikit mukaddimah dari kitab, lalu kita ulang sedikit kenapa sebabnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Di antara alasan kenapa kitab ini dan umumnya kitab yang ditulis ulama dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Al-Quran terdiri dari 114 surat. Setiap surat dimulai dengan Bismillah, kecuali surat At-Taubah saja. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengirim surat kepada para raja yang diajak dakwah untuk masuk Islam, selalu membuka surat itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara lisan menyampaikan beberapa anjuran agar setiap perbuatan baik dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dalam Sunan Abi Daud misalnya terkenal hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar wa fahuwa aqta' fahuwa ajzam. Setiap perbuatan baik, perbuatan yang mulia, perbuatan yang diagungkan oleh agama, tapi tidak dimulai dengan bismillah, maka perbuatan baik itu dia tuntas, selesai, tapi tidak sempurna. Dia sampai ke akhir, sampai semua pekerjaan itu dikerjakan, tapi tidak dipandang sempurna oleh syariat. Sehingganya para ulama mengartikan hadis tadi, kullu syai'in lahu syarafun, setiap segala sesuatu yang memiliki kemuliaan, memiliki keagungan, kebaikan, wa 'azamah, au kullu syai'in yutlabu au yubahu, atau setiap perbuatan yang disuruh oleh agama melakukannya, atau setiap perbuatan yang diperbolehkan agama untuk melakukannya, au kullu syai'in lahu qalbun au yamliku qalban, atau setiap segala sesuatu yang memiliki hati, la yubda'u bisababi dzalika syai', apabila tidak dimulai dengan bismillah,
la yubda'u bisababi dzalika syai'i bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa kal hayawanil maqtu'iz dzanabi aw kaman qata'at yadahu aw kaman dhahabat anamiluhu aw kaman bihi juzzamu fi naqsihi wa aibihi. Jadi kalau ada perbuatan baik, orang tak mulai dengan bismillah, dia perumpamaannya seperti hewan lengkap tapi ekornya putus, tak punya ekor dia. Badannya semuanya utuh dari kepala sampai ujung kaki utuh, tapi tidak punya ekor, nampak kurangnya. Atau seperti orang badannya tegap, sehat nampak, namun tangannya potong satu atau potong keduanya. Atau perumpamaannya seperti orang yang dia punya badan utuh tapi tidak punya kuku-kuku di jari-jarinya, sehingga orang ini lengkap utuh tapi tak sempurna. Perbuatan baik kita kalau tak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia tidak memiliki keutuhan dan kesempurnaan menurut syariat, meskipun secara fisik nampak utuh, tuntas, selesai. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat bismillahirrahmanirrahim ini menurut para ulama terjadi perbedaan pendapat apakah dia merupakan bagian dari Al-Fatihah atau tidak. Tetapi ulama sepakat bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari Al-Quran. Maknanya dari semua ayat Al-Quran, satu di antaranya bismillahirrahmanirrahim, dan setiap surat di depannya ada bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini adalah merupakan Al-Quran, bukan selain Al-Quran. Dalilnya apa? Tertulis pada setiap awal surat di dalam mushaf. Dalilnya apa? Dibaca setiap kali kita membaca surat Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita melihat khusus kepada surat Al-Fatihah, apakah merupakan bagian dari Al-Fatihah atau tidak, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Di antaranya kata para ulama mengatakan bahwa misalnya Imam Malik, annaha laysat ayatan minal Fatihah. Kata Imam Malik, ini tidak termasuk sebagian atau bagian dari surah Al-Fatihah. Sehingga kalau kita baca dalam solat berarti membaca bukan bacaan solat. Kalau bukan bacaan solat kita baca, ini bisa membatalkan solat. Makanya Bapak Ibu temukan ada orang dia tidak mau baca bismillah sama sekali, sebab kalau dia baca bisa batal solat. Kenapa? Karena bukan bacaan solat, karena dia tidak Al-Fatihah. Kalau di Al-Fatihah bacaan solat. Kemudian kata Imam Abdullah Ibn Mubarak, annaha ayatun min kulli suratin. Dia termasuk merupakan ayat dari setiap surat yang ada bismillah di awalnya. Kemudian menurut Imam Syafi'i, annaha ayatun minal Fatihah. Bismillah ini adalah ayat dari surat Al-Fatihah. Maka ketika kita sholat, bila kita baca dalam bacaan jahar, semua Al-Fatihah kita baca termasuk bismillahnya. Bila kita sir, dari mulai bismillah sampai waladhdallin dibaca sir. Kenapa? Dia bagian dari surah Al-Fatihah, maka dia hukumnya dibaca sama dengan ayat yang lainnya. Maka Bapak Ibu yang muliakan Allah, para ulama beda pendapat. Al-Fatihah apakah bagian dari bismillah, apakah bagian Al-Fatihah atau tidak. Di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, beliau tidak menafikan bagian dari Al-Fatihah,
Tetapi bagi mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim dibacanya dengan sir, tidak dengan jahar dalam bacaan yang jahar. Maka Bapak Ibu temukan ada sebagian imam saat baca Al-Fatihah, Alhamdulillah sampai akhir dibaca jahar, tapi Bismillah tidak dibaca dengan jahar. Karena bagi beliau Bismillah merupakan bagian dari Al-Quran, tapi tidak bagian dari ayat surat Al-Fatihah, sehingga dibaca dengan sir, tidak dibaca dengan jahar. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi Al-Bantani menambahkan di antara faedah surah Al-Fatihah ini, idza talaha shakhsun 'inda an-naumi 21 marratan amina tilkal lailah minasyaitan wa amina baituhu minas sariqah wa amina min mautil faja'ah wa ghairi dzalika minal balaya. Di antara kelebihan baca bismillah ini, kalau sebelum tidur kita baca 21 kali, kita semua terjaga dari syaitan, sehingga syaitan tak bisa menguasai kita. Yang kedua, terjaga rumah kita dari orang yang berniat mencuri. Yang ketiga, terjaga kita dari kematian yang datang secara mendadak, secara tiba-tiba. Boleh jadi tergelincir kamar mandi, jatuh, meninggal, atau berbagai hal yang menyebabkan kita mati tiba-tiba, akhirnya kita meninggal. Yang keempat, apabila kita baca bismillah sebanyak 21 kali sebelum tidur, kita terhindar dari berbagai penderitaan, musibah yang lain. Jadi 4 di antara kelebihan kalau baca bismillah 21 kali sebelum tidur. 1, kita terhindar dari dikuasai syaitan. Yang kedua, terhindar rumah kita dari orang yang ingin mencuri. Yang ketiga, terhindar dari kematian yang datang mendadak. Dan yang keempat, terhindar dari bala yang lain yang terjadi di malam itu. Dari mana didapatkan para ulama ini? Ini adalah tajribah. Apa makna tajribah? Pengalaman. Setiap kali mengamalkan baca bismillah 21 kali, ternyata ini terjadi pada diri mereka. Ini disebutkan oleh Imam As-Sawi, seorang ulama mazhab Maliki yang terkenal di abad yang lalu, 2 abad yang lalu. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya ketika kita baca bismillah setiap memulai perbuatan yang baik, atau setiap kali kita makan, setiap kali kita memakai pakaian atau melakukan pekerjaan apapun? Kata para ulama, maknanya adalah misalnya ketika menulis kitab ini, u'allifu mutabarrikan, saya menulis kitab ini berharap keberkahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya agar kitab ini menjadi kitab yang berkah, saya minta kepada Allah mulainya dengan menyebut namanya, sehingga kitab ini menjadi berkah bagi saya, bagi para penuntut ilmu, bagi orang yang membacanya, bagi orang yang mempelajarinya. Maka makna para ulama baca bismillah itu mengharapkan keberkahan kitab ini dengan menyebut dan menulis nama Allah. Yang kedua, au musta'inan, atau mereka minta tolong kepada Allah agar kitab yang ditulis ini ilmunya dibukakan oleh Allah, dan kitab yang telah dimulai ditulis ini tuntas sampai akhir dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tak ada yang bisa menolong agar tuntas menulis kitab ini, agar ilmunya terbuka
segala makrifat yang dibutuhkan menulis kitab, menuangkan ilmu, kecuali hanya dari Allah. Sehingga dua ini umumnya makna yang diinginkan para ulama, mengharapkan keberkahan kitab yang ditulis kepada Allah. Yang kedua, minta tolong kepada Allah agar kitab yang ditulis ilmunya dimudahkan Allah, tertuang dengan ilmu yang merupakan pertolongan dari Allah, dan tuntas sesuai yang dimaksudkan dari menulis kitab ini. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan, Ustaz, apakah kita baca bismillah ini pada setiap apa saja yang kita buat? Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa dianjurkan kepada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dituntut oleh agama atau yang dibolehkan oleh agama, sehingga dia tidak disuruh pada kita kalau membuat perbuatan yang haram mulailah dengan bismillah, atau perbuatan terlarang oleh agama mulailah dengan bismillah. Tidak, tapi perbuatan yang disuruh oleh agama atau perbuatan yang diperbolehkan agama, itulah yang disuruh dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga jangan sampai Bapak Ibu kita membuat yang haram, membuat yang makruh, kita mulai dengan bismillah, tapi tidak kita mulai dengan bismillah. Justru kalau kita mulai dengan bismillah, seakan-akan kita menghinakan paham kita dengan bismillah, tapi kita awali perbuatan ingkar kepada Allah dengan bismillah itu. Sehingga bismillah ini tidak setiap perbuatan kita mulai dengan bismillah, tapi perbuatan yang disuruh oleh syariat atau yang diperbolehkan oleh syariat. Maknanya yang mubah, yang wajib, yang sunnah, itu kita mulai dengan bismillah. Kemudian Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang tidak dianjurkan dimulai dengan bismillah adalah la tutlabu ala muhqaratil umuri ka kanziz zabali. Tidak disuruh juga untuk melakukan perbuatan yang sifatnya remeh-temeh, seperti memilih rimah satu-satu bismillah. Enggak dianjurkan begitu. Tapi kalau misalnya pekerjaan yang mungkin membersihkan rumah, kalau sekadar remeh-temeh ngambil satu dua, kan kadang rimah terserak nasi satu dua, serak beras satu dua, enggak dianjurkan hal tersebut dengan bismillah. Wala tutlabu li dzikril mahdhi tahlil, juga tak dianjurkan kalau kita ingin memulai baca zikir yang murni zikir, dengan bismillah dulu. Contoh habis salat baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dimulai dengan bismillah dulu, enggak dianjurkan begitu. Atau habis salat kita baca la ilaha illallah, atau kalau kita ingin tidur baca bismillah, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau la haula wala quwata illa billah, atau la ilaha illallah, atau redaksi zikir yang lain. Tidak dianjurkan dimulai dengan bismillah, langsung saja kepada zikirnya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zikir yang dia murni tujuannya untuk zikir kepada Allah tidak dianjurkan dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga Bapak Ibu kalau ada mendawamkan zikir, baca Allah, baca astaghfirullah, baca bismillah, baca alhamdulillah, baca subhanallah, Allahu akbar, tidak dianjurkan dimulai dengan bismillah, langsung saja kepada zikir yang dimaksudkan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar tambahan, bila kita dalam solat setelah baca Al-Fatihah lalu masuk kepada baca surat, bagaimana baca bismillah di situ? Dilihat satu di antara dua. Jika kita memulai surat dari awal surat, dianjurkan baca bismillah. Contoh Ustadz kita tadi baca wailul likulli humazatil lumazah dari awal surat, maka dianjurkan baca bismillah. Begitu juga ketika baca surat yang lain, apapun surat selama dimulai dari awal, dianjurkan dimulai dengan bismillah. Tapi bila kita masuk dari tengah, enggak dianjurkan dengan bismillah, langsung kepada suratnya.
Jadi ketika kita tidak memulai dari awal, misalnya misalnya imam membaca akhir surah Al-Baqarah, akhir surah Az-Zumar, akhir surah Ali Imran. Contoh, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu yuhasibukum bihillah. Itu enggak dibaca dari bismillah. Kenapa? Dari pertengahan surat. Yang disuruh dengan bismillah itu bila dimulai dari awal sebuah surat. Makanya kalau kita contoh dalam takhtim atau dalam tahlilan atau dalam tadarus, apa namanya kita sebut, dibaca surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, sebagian dimulai dengan bismillah, tapi nanti misalnya sudah masuk kepada pertengahan surah Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah, awal surah Ali Imran, kita tak lagi memulai membaca ayat itu dengan bismillah. Kenapa? Karena yang dianjurkan itu bila memulai dari awal surat. Bila masuk dari tengah, tidak dengan baca bismillah. Jika kita di luar solat, kita ingin ngaji, contoh kita baca yasinan gantian, maka kalau ingin memulai, bacalah ta'awudz, baru masuk pada ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masuk kepada suratnya. Ayat apa yang kita baca? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan kepada redaksi berikut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimat alhamdu ini adalah bermakna as-sana'u bil kalami 'alal jamilil ikhtiyari ma'a jihatit tabjili wat ta'zim, sawa'un akana fi muqabalati ni'matin aw la. Jadi kalimat alhamdulillah itu sebutan yang baik yang diucapkan dengan lisan, yang memang sengaja dibaca untuk memuji Allah, untuk menyebut tanda terima kasih kita kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita baca alhamdulillah, memuji Allah dengan pujian yang baik, baik kita mendapat nikmat atau kita tidak mendapat nikmat. Artinya setiap kita baca alhamdulillah, tidak mesti dapat nikmat baru baca alhamdulillah. Tidak ada nikmat pun kita baca alhamdulillah adalah pujian yang baik. Lillah, apa maksud lillah itu? Mustahiqqun lillah, nikmat yang diberikan Allah lalu kita puji Allah, itu hanya berhak untuk Allah saja. Maknanya segala apapun yang kita rasakan, keberuntungan, kebaikan, kemudahan, kelancaran dari nikmat, bila kita merasakan semua itu, yang berhak mendapat pujian adalah Allah. Sehingga tak seorang pun merasa dialah yang hebat, dialah sebab segala sesuatu, dialah penentu segala sesuatu. Tidak, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mesti mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai yang memberi nikmat kepada kita, baik secara lisan ataupun secara i'tikad ataupun perbuatan. Karena tak ada seorang pun yang mendapat nikmat kecuali dari Allah. Dan para ulama menulis kitab mereka setelah bismillah dilanjutkan dengan alhamdulillah. Ini bagian dari rasa syukur mereka kepada Allah. Sebab tidak ada orang yang punya ilmu, tidak ada orang yang dapat menuangkan ilmu kecuali karena kemurahan Allah, kecuali karena Allah yang memperkenankan mereka, kecuali dengan iradah Allah, dengan kudrah Allah mereka bisa menuangkan ilmu sehingga bisa menulis kitab dan bermanfaat banyak untuk orang. Maka kalimat alhamdulillah itu menunjukkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam sebagian hadis disebutkan bahwa kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bilhamdillah fahuwa ajzam, wa fi riwayatin fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa abtar. Maksudnya ada hadis dianjurkan di awal pekerjaan itu mulai dengan bismillah, sebagian mulai dengan alhamdulillah, sehingga bila keduanya diamalkan berarti yang paling awal sekali bukalah dengan bismillah, lalu awal ini iringilah
permulaannya dengan alhamdulillah. Sehingga menggabungkan, mengamalkan dua hadis tadi, dianjurkan setiap kita membuat perbuatan yang baik atau menulis kitab, tulislah dengan bismillah di awal, lalu iringi dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca alhamdulillah dan bismillah, yang paling sempurna baca bismillah itu dengan bismillahirrahmanirrahim, dan alhamdulillah yang sempurna membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya, bila kita sekadar baca bismillah sudah melaksanakan sunnah, bila sekadar baca alhamdulillah sudah melaksanakan sunnah. Tapi yang afdal, bacalah bismillahirrahmanirrahim, bacalah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Bapak Ibu, keduanya sama-sama baik, tapi ada yang lebih baik, yaitu dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim lebih sempurna, dengan alhamdulillahirabbil alamin lebih sempurna. Bukan tidak sah, sah, tapi sempurna bila kita baca sampai akhir. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebagian redaksi dikatakan bahwa bacaan alhamdulillah ini yang paling afdal adalah ketika dibaca alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Bapak Ibu mungkin mendengar kadang-kadang Ustaz baca begitu, kadang-kadang di awal khutbah begitu, di awal pengajian begitu. Kenapa? Dalam sebagian riwayat, redaksi bacaan alhamdulillah yang paling afdal alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kemudian Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebagian redaksi justru Rasul membaca ketika melihat sesuatu yang beliau sukai, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi kalau nampak disenangi, Nabi baca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan-kebaikan. Tapi bila melihat yang tidak baik, kata Rasul, alhamdulillahi ala kulli hal, rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Jadi intinya, kalau melihat yang baik, Rasul punya redaksi bacaan alhamdulillah. Kalau melihat yang tidak baik, Rasul punya redaksi bacaan alhamdulillah. Ada dua redaksi yang dibedakan. Kalau yang baik, Rasul membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini sering juga dibaca oleh ustaz kita. Kemudian kalau tidak baik, alhamdulillah ala kulli hal, rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Jadi ini diantara makna membaca bismillah dan alhamdulillah. Kemudian kita lanjut muqaddimah kitab. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Apa maksudnya? Bahwa penulis dengan bismillah dan alhamdulillah tadi, dan kepada Allah Subhanahu wa taala memohon pertolongan agar kitab ini beliau tulis ditolong oleh Allah. Dalam perkara apa? Umur dunia waddin. Makna umur dunia waddin ini ketika disebut dengan ad-din, dengan makna agama, maknanya ketaatan atau kebaikan atau ibadah. Sehingga maknanya ketika saya menulis kitab ini bagian daripada ketaatan, tolong ketaatan ini ya Allah. Saya menulis kitab ini bagian daripada ibadah, tolong ibadah ini ya Allah. Saya menulis kitab ini bagian daripada kebaikan, tolong kitab ini selesaikan ya Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau menyebut dengan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, beliau minta pertolongan kepada Allah agar kitab ini selesai dan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah memulai muqaddimah tadi dilanjutkan wa sallallahu ala
sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Makna wa sallallahu wasallam itu adalah, ya Allah, tambahkan keagungan, tambahkan kemuliaan, tambahkan segala rahmat untuk nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada derajat yang paling tinggi, yang tak ada lagi lebih tinggi daripada itu. Sehingga Nabi Muhammad, setiap kali kita berselawat kepadanya, kita doakan beliau. Ada yang bertanya, Ustaz, Nabi Muhammad itu kan rahmat, Nabi Muhammad itu kan diberi rahmat, lalu untuk apa kita mendoakan rahmat? Berarti sia-sia, sudah dikasih Allah, bahkan dia yang jadi rahmat, untuk apa kita minta ke rahmat? Apa jawabannya? Annal maqsuda bi salatina alaihi talabu rahmatin lam takun, fa innahu ma min waqtin illa wa hunaka rahmah lam tahsul lahu, fala yazalu yataraqqa fil kamalati ila ma la nihayata lah, fahuwa yantafi'u bi salatina alaihi ala sahih. Kata para ulama, tidak ada waktu kecuali setiap waktu itu ada rahmat Allah yang diberikan. Maka kita berharap rahmat Allah yang belum diberikan kepada Nabi Muhammad, yang turun setiap saat itu, juga terkucur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bila Nabi Muhammad ini sudah banyak rahmatnya, rahmat turun setiap saat, rahmat yang turun itu selalu kita mintakan juga menjadi bagian Nabi Muhammad, sehingga dia sempurna, terus bertambah kesempurnaannya. Setiap tambah doa kita, tambah kesempurnaannya, sehingga dia mencapai titik kesempurnaan yang paling paripurna dan tak ada lagi lebih dari itu. Sehingga permintaan rahmat ini tak ada akhirnya. Kenapa? Karena setiap saat rahmat itu turun, setiap saat rahmat itu diberikan Allah. Maka Bapak Ibu, kita kadang-kadang disebutkan bahwa kalau kita melakukan amal tertentu, Allah tambahkan rezeki kita, Allah tambahkan rahmat kita. Ini rahmat yang turun setiap saat, itu maksudnya. Tapi yang menjadi takdir kita dari Lauhul Mahfuz itu tetap. Namun rahmat yang diberikan setiap saat itulah yang bertambah. Begitu juga kadang-kadang ada orang, dia bangun subuh kesiangan. Kata kita, bangun, kalau nak bangun rezekinya dipatok ayam, dimakan ayam. Itu maksudnya adalah rezeki yang merupakan rahmat yang turun setiap saat seperti yang dijelaskan tadi. Sehingga rezeki yang pokok, yang asal, yang modal, yang setiap orang pasti dapat, dia tetap punya. Namun tambahan-tambahan bonus-bonus rezeki yang datang setiap saat, dia tidak dapat. Itulah maknanya kata kita, jangan tidur pagi, nanti rizkinya dipatok ayam. Bonus rizki yang datang setiap subuh, yang datang setiap pagi, orang dapat, kita tak dapat. Ya sama kayak kita misalnya punya HP, sinyal dari wifi ada. Kalau HP hidup terkonek kepada wifi, sinyal tadi nyambung. Tapi wifi ada, HP kita tak kita sambungkan dengan wifi, maka HP ada, wifi ada, tapi tidak nyambung. Begitulah kira-kira orang tidur tadi. Kira-kira gambaran untuk memudahkan pemahaman saja. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam penjelasan yang lain dikatakan bahwa Nabi Muhammad bermanfaat dengan selawat kita, kita pun bermanfaat dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadis dikatakan, man shalla alayya salatan, siapapun yang selawat kepada Nabi Muhammad sekali selawat, sallallahu alaihi asyara salawatin, Allah balas untuk dia 10 kali lipat. Maka semakin banyak kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak pula Allah membalas untuk kita sebagai balasan daripada salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama Nabi Muhammad ini adalah
Ada dua versi yang menyebutkan dari mana asal penamaan Nabi Muhammad. Sebagai riwayat mengatakan bahwa ini berasal dari penamaan kakeknya Abdul Muttalib, karena beliau berharap Nabi Muhammad ini mahmudun yuhmadu fis sama'i wal ard, beliau ini terpuji di langit dan di bumi. Sebagian mengatakan bahwa nama ini berasal dari ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sedang hamil, ataha malakun faqala laha hamilti bi sayyidil bashar fasamihi Muhammada. Engkau sedang hamil seorang yang menjadi penghulu sekalian manusia, maka namakanlah dia nanti dengan Muhammad. Jadi nama Nabi Muhammad, kenapa Muhammad namanya? Ada dua versi. Satu, ibunya memberi nama karena malaikat yang suruh beri nama itu. Yang kedua, kakeknya Abdul Muttalib yang ingin memberi nama dengan nama itu. Jadi kalau ada orang bertanya, Nabi Muhammad ini asalnya dari mana? Kakeknya memberi nama atau ibunya memberi nama atas suruhan daripada malaikat. Kemudian Bapak Ibu, kenapa dibaca pula selawat di awal menulis kitab ini? Di dalam kalimat para ulama mengatakan, dalam hadis qudsi ulama menukilkan kepada kita, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ujriyatin ni'matu ala yadaihi. Hambaku tak dihitung bersyukur kalau dia tak pandai berterima kasih kepada orang yang menjadi perantara sebab nikmat sampai kepada dia. Saya ulang, dalam hadis qudsi, hambaku tak disebut dia bersyukur kalau dia tak pandai berterima kasih kepada orang yang menjadi sebab nikmat sampai kepada dia. Makanya kita kadang-kadang berterima kasih kepada atasan kita. Kenapa? Atasan kita memberikan kita porsi kerja, memberikan dia amanah tertentu. Atau kita terima kasih pada orang-orang yang memudahkan kita untuk sampai ke tempat tertentu atau punya peran tertentu. Kenapa? Sebab dia kita dapat peran, sebab dia kita dapat pekerjaan, sebab dia kita dapat perbukaan, sebab dia kita dapat apa saja menjadi berbagai karunia untuk kita. Sehingga Allah memandang kita bersyukur bila bersyukur kepada Allah dan bersyukur atau berterima kasih kepada orang-orang yang menjadi sebab nikmat itu sampai kepada kita. Maka termasuk kita bersyukur kepada ibu bapak kita, hadirnya kita di dunia sebab bapak ibu kita. Kadang-kadang kita punya induk semang, atau kadang-kadang kita ada orang kampung bawa kita ke Pekanbaru, sehingga sebab dia di awal-awal karena dia sediakan rumah, karena dia sediakan fasilitas, kita bisa menikmati hidup di Pekanbaru, bahkan menjadi orang yang sukses berjaya di Pekanbaru. Maka pandai menghargai pemberian dia, termasuk orang yang bersyukur menurut hadis qudsi. Maka Bapak Ibu, inilah yang bisa kita jelaskan di malam hari ini. Sebagai penutup, disebutkan khatamun nabiyyin, Nabi Muhammad penutup para nabi, penyempurna. Artinya semua syariat ajarannya sudah ditutup dengan syariat Nabi Muhammad. Tidak akan ada lagi syariat baru sampai kiamat nanti. Meskipun Nabi Isa turun di akhir zaman, Nabi Isa melaksanakan syariat Nabi Muhammad, maka tidak akan ada lagi syariat selain syariat yang sudah ada seperti sekarang. Apapun hakam hukum yang kita buat hari ini, sampai kiamat nanti itu juga yang akan berlaku dalam pernikahan, dalam jual beli, dalam hubungan sesama manusia, dalam hukum kriminal, dalam hukum apa saja, itulah yang akan berlaku sampai kiamat nanti. InsyaAllah dalam pekan akan datang mulai kita masuk kepada isi daripada kitab, yaitu penjelasan Arkanul Islam, tentang rukun Islam. Sebelum waktu Isya masuk, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan untuk bertanya.